Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Thalib tentang hijrah tak mengenal usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam paut ya. Jawabnya itu kompak itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit ya. Tapi intonasinya itu sing kurang enak ini. Mantan TK, ya saya juga sama ya. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dipertemukan Allah, dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam tempat yang paling Allah cintai. Maka disebutkan dalam hadis ahabbu biqa'il ardi ilallah ta'ala masajiduha. Tempat di muka bumi ini yang paling Allah cinta itu masjidnya. Sementara sebaliknya, wa abghadhu biqa'il ardi ilallah ta'ala aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi itu pasar. Jadi artinya jangan pernah masuk pasar antum, ojo. Kalau mall enggak, hanya pasar ya, hanya pasar. Podo padahal. Nah, maka perlu dijelaskan dengan baik biar tidak terjadi salah faham. Karena kalau dijelaskan dengan penjelasan yang kurang baik, nanti salah faham. Khawatirnya pasar dikuasai orang-orang non-Islam. Karena orang Islam fahamnya, wah kalau pasar Allah benci. Tidak begitu. Bagaimana penjelasannya para ulama? Para ulama itu memang orang-orang yang pinter-pinter. Maka mereka memberikan ilustrasi. Ketika mengatakan tempat yang paling Allah benci itu pasar, itu yang mereka maksudkan, yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat ini, ketika panjenengan diwedeni sakderenge mlebet pasar, niku mesti pas mlebet hati-hati. Ketika kita masuk akan apa? Hati-hati. Contoh, panjenengan mau masuk hutan, hutannya lebat sekali, hutan yang masih perawan. Allah, kenapa kalimat itu sensitif banget ya? Masuk hutan yang masih sangat lebat. Kemudian ketika mau masuk ditulis di depan, hati-hati hutan berbahaya. Ada singa, macan, badak, semut. Lengkap semuanya ada. Antum ketika masuk ditulis di depan, ini hati-hati ada singa, macan, badak yang masih buas. Ketika antum masuk kira-kira hati-hati atau sembarangan? Hati-hati, lebih waspada. Toleh kanan ada nggak? Toleh kiri ada nggak? Nah, itulah harapan Rasulullah ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Bukan berarti kita tidak boleh masuk pasar. Bahkan umat Islam harus menguasai pasar. Setuju gak? Setuju. Cuma ketika kita masuk, insya Allah kalau diwedeni di awal, kita akan waspada, hati-hati. Boten gampang ngakali, boten gampang nyurangi timbangan, tidak mudah mengucapkan sumpah palsu, bukan alamat palsu, sumpah palsu gitu ya. Jadi lebih hati-hati. Nah, maka itu kita alhamdulillah sekarang Allah tidak pertemukan kita di pasar. Allah tidak mempertemukan kita di pinggir jalan. Biker, maaf loh ya. Tapi alhamdulillah Allah pertemukan kita di masjid. Ini pertanda Allah sayang sama kita. Allahumma amin. Di mana tempatnya baik, acaranya baik, yang ketemu insya Allah orang-orang yang baik, insya Allah nanti sampai pulang tetap baik dan meninggal dalam keadaan baik. Ini ciri Allah cinta sama kita. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, Innallaha idza ahabba 'abdan 'assalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, itu oleh Allah hamba tersebut dibikin seperti madu.
manis. Kemudian para sahabat tanya, wa kaifa assalahu ya Rasulullah? Apa maksudnya hamba itu dibikin seperti madu? Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab? Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amalil khairi qabla mautihi. Yaitu Allah menjadikan dia mampu beramal baik sebelum meninggal dunia. Sehingga misalkan dulunya nakal, wajar manusia nggih, biasa. Dulunya mungkin bedugal itu apa? Faham kalimat bedugal ya? Umum lah. Dulunya mungkin orang yang tidak kenal alamat masjid. Dulunya mungkin ketika ngelihat orang jenggoten seperti siapa? Seperti antum. Itu alergi. Oh, bose kok kopros kayak wedus. Dulunya begitu. Tapi kemudian menjelang kematiannya oleh Allah dikenalkan dengan masjid. Menjelang kematiannya menjadi orang yang aktif di masjid. Menjelang kematiannya ucapannya senantiasa baik. Sehingga ketika dia meninggal dunia, itu keburukannya sama manusia dilupakan, yang diingat apanya? Kebaikannya. Nah, maka itu harapan kita. Maka sebagaimana tadi disampaikan waktu kami ada di rumah sebelah utara masjid, dibilang kalau kami Ustadz Biker Subuhan Klaten ini banyak teman-teman yang dulunya preman. Dulu buat apa ngomong dulu ya? Tapi insya Allah sekarang beriman. Dulu boleh preman, sekarang beriman. Tampang boleh preman, hati beriman. Nah itu yang penting, karena yang dilihat sama Allah bukan fisiknya tapi apanya? Hatinya. Nah maka dengan itu kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan syukur ini menjadikan nikmat yang Allah kasih untuk kita sama Allah ditambahi. Maka Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur aku akan tambahkan kepada kalian, kata Allah. Apa yang Allah tambah? Belum tentu nikmat duniawi. Maka Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, la in syakartum ala ni'mati, apabila kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum min ta'ati, aku akan tambahkan kekuatan kalian untuk taat kepadaku. Jadi semakin kita bersyukur ini kenapa itu? Jomblo. Yang mana yang jomblo? Dua-duanya. La haula wala quwata illa billah. Jomblo akut. Wes ngoyot napa dereng? Kita doakan mudah-mudahan yang jomblo-jomblo ini Allah berikan keturunan yang solih dan solihah. Kok keturunan? Istri aja belum ya? Mudah-mudahan Allah berikan istri yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kalau teman-teman itu subuhannya di masjid, solihnya itu hampir pastilah. Jadi ibu-ibu ini kalau cari mantu, carinya di masjid. Jangan pas sholat zuhur, jangan pas sholat maghrib, carinya pas sholat subuh. Maka Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala itu ketika ditanya, ma balu ajwa'is subhi safiyah, kenapa sih udara subuh ini kok seger ya? Dibilang sama beliau apa? Iya, karena belum bercampur dengan anfasul munafiqin, belum campur dengan bau mulutnya orang munafik. Karena orang munafik kalau subuh bagaimana? Sebagaimana tadi sambutannya kan. Jadi terutama subuh ini sholat yang paling berat. Jadi lek subuhan begini itu abape sik durung kecampuran abape wong munafik. Sementara ababnya orang beriman sama Allah dicintai. Coba ketika Rasulullah menceritakan tentang bau mulut orang puasa, lebih wangi dibanding apa? Kasturi. Tapi ya jangan gini deh. Itu kan kiasan. Artinya kiasan itu bau mulut yang seperti itu, tapi karena ketaatan kepada Allah itu baik. Nah maka sama seperti kita.
Artinya kumus-kumus titik gara-gara bikeran gini ya, kumus-kumus, muka berminyak segala macam, roto ireng-ireng titik itu. Selama itu semuanya keluarnya di jalan Allah, maka Allah cintai. Maka saya mesti ngomong sama teman-teman sing kesel di dunia ini. Jangan banyak istirahat di dunia, yang capek di dunia. Tapi capeknya untuk Allah. Karena kalau capeknya kita untuk Allah, maka nanti oleh Allah diistirahatkannya insya Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita kembali. Maka Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, la in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang Allah kasih, nikmat sehat disyukuri, nikmat waktu luang disyukuri, nikmat oleh Allah diberikan teman-teman yang soleh disyukuri, nikmat oleh Allah diberikan keluarga disyukuri, nikmat diberikan kemampuan menikmati makanan yang lezat disyukuri. Ketika semua nikmat duniawi antum syukuri, Allah tambah kemampuan antum untuk taat kepadanya. Salate kroso nikmat, ngaji gak ngantuan. Sing senden-senden iki lho. Ngaji ndak ngantuan, kemudian diajak jalan untuk dakwah semangat. Itu apa? Itu efek saja, efek ketika antum mensyukuri nikmat duniawi yang Allah beri. Nah, maka jangan sampai lupa kita syukur, karena insya Allah dengan syukur mengantarkan kita istiqomah. Kalau antum istiqomah, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam. Wah, apa iki mang? Cak mene dawa nih. Baru innal hamdalillah ini. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada kekasih kita bersama, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga. Nah, ini gitu Pak, enak Pak. Jadi pengajian itu kan kita kepingin masuk surga ya. Jadi jangan pas orang wes subuhan, wes pengajian cek dipamerin rokok terus. Kesian kita ini kita sudah terlalu takut dan merasa mencekam, merasa terintimidasi oleh istri kita. Jangan ditambahi mana ceramah diintimidasi lagi ya. Ibu-ibu ini kan Masya Allah ya. Maka laki-laki itu biasa habis nikah kuru. Ibu-ibu habis nikah lemu. Kenapa kita ini korban intimidasi Pak? Maaf loh Bu, maaf Bu, ya Allah, guyon Bu, ibu-ibu langsung ini. Sopo iku? Nah, sudahlah mereka yang sudah masuk masjid ini, mereka yang sudah mau sholat, mereka yang sudah mau ngaji, itu insya Allah surga, insya Allah, yakin saja, bismillah. Maka teman-teman semacam antum sekalian ini, ayo, ini Rasul punya wasiat untuk kita. Apa wasiatnya Rasulullah? Yassiru wala tu'assiru, mudahkan untuk mereka, jangan dipersulit. Apalagi pengajian ini kan pengajian umum ya. Beda kalau kita ngaji di depan kita kitab, murid-muridnya serius baca kitab, beda lagi. Jelas no bid'ah dolalah finnar. Oh, ini itu tempatnya, itu serius ini. Tapi kalau pengajian umum, biker subuhan, itu nyemangati saja, bangun motivasi supaya kita semakin taat sama Allah, semakin serius dalam ibadah, kan begitu? Gini apa nggih Mbah? Mbah? Lek gak disopo ngantuk. Komen Mbah. Nah, sudah, maka begitu. Maka Rasulullah mengingatkan kita, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Dan itu oleh Nabi Muhammad diamalkan Pak. Karena Nabi Muhammad SAW tidak hanya berbicara tapi diamalkan. Antum tahu ketika perang Khandak, para sahabat gali parit. Itu Rasulullah tidak cuma instruksi, ayo ya sebelah sana dalamnya harus 8 meter,
Sebelah situ lebarnya 15, panjangnya kita bikin 5 km. Enggak. Rasulullah turun. Ikut macul. Sahabat protes. Ewul ya Rasul. Napa ewul? Walian ewul. Ewul walian. Luwe ya Rasul. Ini isyarat ini. Ini isyarat cerita ini ya kudu faham panjenengan ya. Lapar kami ya Rasul. Karena waktu perang Khandak itu keadaan umat Islam sedang ekonominya kurang bagus. Maka banyak di antara sahabat Nabi itu yang sambil macul sambil apa? Kelaparan. Apa yang terjadi? Seakan-akan Rasulullah ingin menunjukkan kalian lapar. Iya, podo. Sahabat ndudukna wetenge dibuka ana watune siji. Rasul buka loro watune. Lah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah itu bukan cuma ngomong tapi apa? Amal. Dan ini Pak sing angel golekane sekarang, ngomong pinter, amal. Afwan akhi. Ketika diajak beramal, syiarnya apa? Afwan akhi. Lek komen di grup WA itu pedes-pedes. Tidak boleh begitu, itu kurang tepat itu, kurang pas. Ayo rapat, afwan akhi. Ayo melok, afwan akhi. Ayo urunan, afwan akhi. Ini kelompok-kelompok afwan akhi gua ini. Ngerusuh ya afwan akhi ini ya. Ini subhanallah. Mendingan yang mau gerak, kurang sempurna disempurnakan. Kalau cuma ngomong tunggal ya ke NATO, no action talk only. Ini repot kalau model bina. Maka apa yang Rasul amalkan sekarang kita lihat. Begini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Hajjatul Wada, ini kita perlu tahu ya, Hajjatul Wada itu banyak yang ikut haji bersama Rasulullah. Itu mereka-mereka yang baru masuk Islam, baru masuk Islam. Tapi ketika Rasulullah berangkat haji dari Madinah menuju Makkah, mereka ikut. Namanya orang baru masuk Islam, biasanya kakean takon, ya apa Rasul ini? Ya apa? Ya, gitu. Sudah, maka ketika haji, para sahabat hudatsa'u ahdin bil Islam yang baru masuk Islam itu pertanyaannya aneh-aneh. Ya Rasul, kalau saya tidak model begitu, tapi model begini bagaimana? Apa kata Rasulullah? If'al wala haraj. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, lakukan, kamu tidak berdosa. Yang lain lagi datang, ya Rasul, bagaimana kalau begini? Saya tidak bisa begitu. If'al wala haraj. Lakukan, tidak apa-apa. Yang lain lagi datang, ya Rasul, saya kalau begitu belum bisa. Ya apa lek ngene ae? If'al wala haraj. Lakonono gak apa-apa. Kenapa? Rasul ngerti ini orang-orang yang baru deket sama kita ini, ojo diangel-angel, mudahkan dulu, seneng no dhisik, wabashiru, kasih berita gembira, wala tunaffiru, jangan jadikan mereka kabur dari kamu. Maka orang Islam itu kudu nyeneng no Pak, ngomongnya yang menyenangkan, wajah yang ganteng, elek-elek aja mlebu Islam wis. Ndak, wajah yang berseri-seri. Kalau ketemu orang senyum, tanya afwan akhi, afwan akhi, bagaimana kabarnya akhi gitu. Masya Allah antum ini usia 70 seperti masih 28 gitu. Nyenengin, yang nyenengin sama orang ya, sing nyeneng no. Supaya apa? Ketika kita dakwah ini Pak, orang itu kumpul. Antum tahu Rasulullah gantengnya, para ulama sepakat ngalah-ngalahin Nabi Yusuf. Ini yang kita banyak keliru ya. Nabi paling ganteng Yusuf. Seperti siapa? Ustadz ngawur. Nabi paling ganteng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wangi ndak Nabi Muhammad? Sangat wangi. Antum tahu Rasulullah pernah istirahat siang di rumahnya ibunda Anas bin Malik, Ummu Sulaim bintu Milhan al-Ansariyah radhiyallahu taala anha. Dan salah satu sifatnya Rasulullah, antum buka kitab Syama'il Muhammadiyah milik Al-Imam At-Tirmidzi. Salah satu sifat fisiknya Rasulullah itu apa? Arraq. Arraq itu gampang keringetan.
Tapi ya maaf, keringetnya tidak seperti orang Klaten. Ketika Rasulullah tidur siang panas, itu dari pipinya Rasulullah itu menetes keringat, dari dahinya, dari wajahnya itu mengeluarkan apa? Keringat. Oleh Ummu Sulaim itu diwadahi pakai mangkok kecil. Coba suami panjenengan lek turu awan keringetan ada ono. Nanti aromanya lah masya Allah, itu untuk menghipnotis orang bisa itu. Cedek nong ini ngelus, pingsan. Itu ditadai sama Ummu Sulaim, itu tetesan keringatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah bangun kaget. Mahadha ya Ummu Sulaim, ini apa? Dibilang linukhallita biha miskana. Ini kami tampung ya Rasul untuk kami campurkan minyak wangi kami. Ketika dicampur ternyata minyak wanginya kalah wangi. Masya Allah, itu Rasulullah ganteng wangi. Loman ndak? Loman itu apa? Dermawan ya. Dermawan ndak? Dermawan. Sampai ada kepala suku datang, kasih saya hartanya Allah, dikasih kambing sak lembah. Bilang zidni, tambahi sapi sak lembah, zidni tambahi unta sak lembah. Masya Allah. Ini Rasulullah ketika dia pulang ngomong sama kaumnya apa? Ya qaumi aslimu, ayo semuanya masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqr. Karena orang yang mau kita ikuti yaitu Nabi Muhammad itu kalau ngasih ndak wedi melarat. Lah maka menyenangkan Nabi Muhammad kan? Para sahabat kata, ya Rasulullah, kami tahu surga ini. Ibu-ibu mohon maaf ya, tolong telinganya ditutup sebentar ibu-ibu, ini rotok panas buat ibu-ibu. Laki-laki paling apes di surga istrinya berapa? Paling apes wis. Paling apes berapa istrinya? 70. Berapa? 70. Maka latihan Pak mulai sekarang. Cek gak kaget gue di surga yuk lu. Maka dilatih mulai sekarang. Yo minimal 4 lah. Sudah saya bilangi suruh nutup telinga kok tidak percaya. Nah maka para sahabat bingung, mana mungkin tidak mau masuk surga? Lu surga itu enak. Antum tahu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cerita kepada kita tentang surga dan neraka ketika pertama kali diciptakan. Allah kirim malaikat Jibril untuk ngecek surga, ngecek neraka. Setelah surga diciptakan, Allah bilang apa? Udkhul ilal jannati ya Jibril. Masuk surga Jibril. Masuk. Nikmat, bidadari, buah, susu, makanan, minuman, keindahan, ketenangan, semuanya di surga. Balik malaikat Jibril kepada Allah laporan. Kaif ya Jibril, bagaimana? La yasma' biha ahadun illa dakhalaha. Tidaklah ada seorang manusia pun yang mendengar tentang surga pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Loh, siapa Pak yang tidak senang enak? Siapa yang tidak senang nikmat? Siapa yang tidak senang ketenangan? Semuanya. Oh sudah, sip Jibril, bagus. Itu ketika surga baru diciptakan. Kemudian apa? Wa umira an huffat bil makarih. Setelah itu Allah jadikan surga ini diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia. Diliputi itu arti gampangnya ngeten. Jalan yang mengarahkan kita ke surga ternyata jalannya itu sesuatu yang manusia tidak suka. Salah satunya bangun sholat subuh. Setelah Allah tutupi surga dengan sesuatu yang tidak disukai oleh nafsunya manusia, Allah kirim Jibril untuk masuk kedua kali. Udkhul ya Jibril. Masuk lagi. Saat itu surganya tidak sama dengan yang pertama. Kalau yang pertama enak tok njobo jero. Sekarang dalamnya enak tapi penutupnya sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu manusia. Suruh masuk, masuk. Setelah masuk lapor sama Allah, ya Rabbi, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Ya Allah, sakniki kula kuatir ya Allah. Sekarang saya khawatir ya Allah, tidak seorang pun bisa masuk ke dalamnya.
Loh, Allah tanya, kenapa? Kan nikmat. Nikmat ya Allah. Tapi njobone kula medeni. Salat subuh, sedekah, jihad, ngaji, berjuang. Itu tidak banyak orang suka ya Allah. Maka kalau surga tertutup dengan semua itu, aku khawatir tidak ada orang masuk ke dalamnya. Kemudian suruh masuk neraka. Coba neraka Jibril. Azab, panas, berat, sedih, menyusahkan. Balik lapor sama Allah. Aku yakin ya Allah, tidak seorang pun yang mendengar tentang neraka kemudian dia masuk neraka. Tidak mungkin. Kenapa? Tidak ada orang senang susah, itu tidak ada. Sip. Kemudian sama Allah nerakanya, wa umira hatta huffat bisyahawat. Akhirnya neraka ini sama Allah ditutupi pakai apa? Perkara-perkara yang menyenangkan di nafsu syahwatnya manusia. Sing enak-enak njobone tok. Jibril sama Allah disuruh masuk yang kedua kali. Sekarang nyoba lagi Jibril. Dalamnya ndak enak. Njobone, Pak. Semua yang disukai oleh manusia. Balik Jibril sama Allah, ya Rabbi, aku khawatir tidak seorang pun di antara hambamu kecuali pasti masuk ke dalamnya. Kenapa? Tertipu dengan jalan menuju neraka. Enak toy. Medit enak enggak? Medit. Apa lagi? Na'udzubillah. Maaf ya, perlu kita sampaikan ya. Karaoke bareng perempuan-perempuan cantik yang bukan istrinya, bukan mahramnya. Apa lagi? Podcast sambil mabuk. Hati-hati loh hadirin. Tayangan-tayangan kita sekarang, anak-anak kita sekarang kan sekolahnya apa? Daring kan? Dalam jaringan, artinya sekolahnya itu lewat Zoom. Gurunya di mana, muridnya di mana, cuma ketemu lewat handphone. Pas sekolah, gurunya ngomong, gak ngerungokno, garuk-garuk deh. Gak mari-mari. Terus kemudian ketika gurunya selesai kan tanya, bagaimana murid-murid? Ada yang ditanyakan, tidak, ya mesti tidak, gak ngerungokno blas. Faham, jelas, seneng guru nih, gak kesel. Ngamuk nanti, ngawur gak kesel, Ustaz tambah kesel loh. Muridnya ya begitu. Setelah sekolahannya selesai, HP dikembalikan enggak sama orang tuanya? Enggak. Bahkan saiki duwe HP dhewe gara-gara kebutuhan daring tadi. Setelah sekolahnya selesai, kuota masih ada. Dipakai buka apa? YouTube. Oh, apa istrinya Kang Tub itu loh. Buka YouTube. Kira-kira kalau buka YouTube, bukanya Ustadz Adi Hidayat atau Asyap? Mana yang dibuka? Panjenengan ngertos Asyap, Pak? Loh kan? Pak, menurut saya Pak Imam. Tunggu dulu, ada kuncinya nanti. Panjenengan ngertos Asyap itu. Tidak paham. Karena apa? Yang diserang bukan beliau-beliau yang sudah sepuh, yang diserang yang masih muda itu loh. Seperti tadi malam saya ceritakan ya. Ketika mereka buka YouTube, yang dibuka apa? Teman-teman muda cerita-cerita sambil di depannya ada miras. Pernah lihat enggak? Jujur. Pernah lihat enggak? Podcast yang sambil podcast itu nuang miras. Minum bro, gak gaul lu bro, minum bro, tes. Gile nih gue lama-lama di sini. Itu dicekoi anak-anak kita tiap hari. Itu yang dilihat anak-anak kita. Akhirnya mereka mengira apa? Yo ngono rek, keren rek, gaul men. Ngene iki cupu. Main kok ke masjid apa? Engko ae lek wis baru ke masjid, masih muda, nikmatin dunia bro, gitu. Akhirnya anak-anak kita lihat apa? Nikmat itu yang seperti itu. Kumpul perempuan rok pendek, jalan-jalan keluar kota satu mobil bareng perempuan, nanti malam karaoke sama perempuan, podcast sambil minum minuman keras. Na'udzubillah. Ternyata semua itu nampaknya nikmat, tapi mengantarkan orang kemana? Neraka. Dan itulah Pak, kita perlu hati-hati sekarang. Nah sekarang hadirin, sip. Para sahabat tanya, ya Rasul, masa ada orang tidak mau masuk surga? Rasul bilang ada. Siapa mereka?
Rasul jelaskan, man ata'ani dakhalal jannah, sing nurut ambek aku mlebu surga. Nurut secara apa? Nurut secara akidah. Nurut secara apa? Nurut secara ibadah. Nurut secara apa? Nurut secara akhlak muamalah. Nurut sama Rasulullah podo mbek Kanjeng Nabi. Itulah orang yang bakal masuk surga. Maka hati-hati hadirin, kita ini urip, di depan mata harus ada cermin. Di depan mata harus ada apa? Cermin. Jadi bukan cuma biker saja yang pakai spion, kita perlu spion. Apa cermin kita? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap mau keluar rumah, Pak, ngoco dhisik. Sama ndak dengan Rasulullah ya? Ketika mau keluar pintu rumah, sama ndak caraku keluar pintu rumah dengan caranya Rasulullah? Setiap mau naik kendaraan, sama ndak caraku dengan caranya Rasulullah naik kendaraan? Ya walaupun kendaraannya ndak sama. Rasulullah kan ya unta, keledai, kuda. Panjenengan masuk numpak unta saiki. Tapi apa caranya itu loh? Ketika panjenengan mau makan, pasang kaca, podo ndak cara makanku dengan cara makannya Rasulullah. Nah, kalau yang satu ini menunya sama boleh, kambing, isyarat, ya, faham ya. Klaten ini kan terkenal sate kelatak apa? Atau tongseng apa? Bukan tongseng ya? Tengkleng, saya ndak suka tengkleng, tongseng suka. Nah, kalau menunya sama boleh kalau ini, apalagi caranya sama. Nah, maka begitu kita ini hidup. Kalau kepingin masuk surga, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang nurut sama aku, tempatnya di surga. Bagaimana nurutnya? Kudu duwe ilmu hadirin. Nah, inilah fungsinya kita kumpul di sini. Ketika disakitin orang, sama ndak cara saya membalas dengan caranya Rasulullah? Ketika sedang punya rezeki, sama ndak cara saya menggunakan rezeki ini seperti yang Rasul gunakan? Ketika sedang sedih, apa yang Rasul lakukan ketika sedih? Baca Quran. Sampai ada doanya, Allahumma inni abduka ibni abdika ibni amatik, nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. Itu doa ketika Rasul sedang sedih. Apa Rasul katakan? Kalau ada orang sedih, baca doa ini, pasti sedihnya hilang. Dan subhanallah, satu yang bikin saya sedih hadirin. Apa itu? Saya itu waktu kuliah di Jakarta dulu pernah hilang. Umi saya sedih. Goleinan dindi gak beduk. Tapi bukan hilang untuk maksiat, tidak ada sesuatu masalah yang saya tidak balik ke Jakarta. Dan kebetulan ketika saya sempat pulang ke rumah sebelum ngilang dulu, itu saya nulis doa tersebut di kertas, tak tulisi pakai tinta merah. Subhanallah, doa menghilangkan kesedihan itu loh. Sama umi saya diambil, disimpan di dekek tasnya, ditaruh tasnya umi saya. Ketika saya kembali pulang ke rumah, umi saya senang, alhamdulillah nak, kon balik. Terus umi saya ngeluarin doa itu dari tasnya, iki lo tulisanmu. Tak woco bendino, subhanallah. Nah, yang seperti ini yang kita perlu ngaca dengan Rasulullah. Jadi jangan cuma jenggot tok. Jenggot gampang Pak, culno ae metu dhewe kok. Loh, iya serius, untuk orang-orang yang memang ada bakat keluar jenggot, lepas metu dhewe deh. Iya ndak? Itu yang belakang itu. Iya kan? Tapi apa hadirin? Akhlak itu yang susah ya. Murah senyum, gampang bantu orang lain, sedih dengan kesedihan orang, bahagia dengan kebahagiaan teman kita. Ini yang susah. Nah, maka Rasul bilang apa? Orang yang nurut sama aku tempatnya di mana? Surga. Bagaimana supaya kita bisa sama dengan Rasulullah? Harus punya ilmu. Makannya seperti apa, berpakaiannya seperti apa, tidurnya seperti apa, istrinya berapa. Seneng lek ini. Urusan istrinya berapa aja langsung guyu kabeh. Sedekahnya bagaimana?
Pura-pura gak ero lek ngene. Rasulullah itu pernah mau tidur, di balik bantalnya tersimpan uang 4 keping emas. Gak sido turu kok. Nggak bisa tidur kalau di rumahnya masih ada uang. Panjenengan di rumah ndak ada uang malah gak iso turu. Lah sawali aneh, lo ngene kepingin mlebu surga, surgane sapa Pak Lek? Lo ndak sama dengan Rasulullah kok. Rasulullah itu kalau di rumah masih ada uang, keluar didom, balik ke rumah, ibunda Aisyah tanya, ya Rasul, dari mana? Dibilang, saya lupa di balik bantal ada 4 keping uang emas. Khawatir kalau saya tidur tidak bangun lagi, Allah tanya tentang uang itu, jawabanku apa? Subhanallah. Ini loh berkaca sama Rasul. Kalau pengen masuk surga, nurut sama Rasulullah. Tapi sebaliknya, wa man asani, orang yang tidak nurut sama aku, faqad aba, itulah orang yang enggan untuk masuk surga. Apa tidak nurut itu Pak? Apa tidak nurut itu? Ya tadi mengikuti jalan neraka tadi. Rasulullah sedekah, Anda pelit. Oh duit tuh rek kerja aku. Mosok wis ngelompok sampai njaluk. Opo lho. Rasulullah sholat tahajud kakinya bagaimana? Bengkak. Kita bengkak Pak asam urat. Beda bengkaknya ya. Abue podo. Rasul Pak ndak tidur malam, sholat tahajud. Panjenengan ndak tidur malam di mana? Karaoke. Tulisannya karaoke keluarga, isi ini keluarganya siapa kita ndak tahu itu. Nanti katanya karaoke keluarga. Oh iya ini keluarganya siapa? Ya keluarganya bapaknya. Oh no ya alasan lek ngene-ngene iki ya. Nah maka kalau kita ndak mau ikut sama Rasul, terus nanti di surga mau dibelani siapa? Nah maka itulah hadirin, kita perlu cari ilmu. Dan orang cari ilmu itu kan tempatnya ya macam-macam ya. Termasuk teman-teman biker subuhan. Kenapa begitu? Loh, kalau komunitas dakwah itu cuma sedikit, maka orang yang tidak cocok dengan cara dakwah kita, ya wes gak ngerungokno. Tapi kalau komunitas dakwah itu banyak, ono sing model guyone akeh, yes gak apa-apa, ngaji orono dhisik. Engko lek munggah kelas, golek sing rodok serius. Iya. Ada yang modelnya apa? Ustadznya harus klimis, ndak oleh jenggoten kayak wedhus empane ya. Sudah, yuk ndak apa-apa, masuk dulu ke sana. Nanti naik kelas kan begitu. Orang itu apa? Tadarruj. Tadarruj itu apa? Seperti orang naik tangga. Titnya ini tulu atau syuruk. Nah, tunggu dulu, hati-hati. Terbit, kalau terbit tulu namanya. Tulu ndak boleh sholat. Tulu, iya tulu. Kalau panjenengan mau sholat syuruk, sholat isyraq itu 10 menit setelah tulu. Begitu, karena pas tulu ini Rasul katakan apa? Setan ngeluarin tanduknya. Rasul katakan tidak boleh sholat. Ini termasuk waktu yang terlarang untuk sholat. Nah maka untuk nunggu syuruk, ya lanjut 10 menit dulu ya. Nah sudah. Sekarang begini. Wah, ono ae alasane. Yo biasa ngomong Pak, jadi ono ae dalile metu ae. Sudah. Sekarang saya mau ngomong yang serius sesuai tema. Hijrah tak mengenal usia. Siapa yang ngasih tema? Ngawur lagi tema. Saya mau ngomong apa? Hijrah tak mengenal usia itu saya suruh ngomong apa gini. Begini. Lihat, manusia di dunia itu adalah orang yang sedang berjalan, betul enggak? Namanya orang berjalan kadang-kadang kesandung tiba. Namanya orang berjalan kadang-kadang sempat salah arah, disesatkan oleh Google Map. Cet. Namanya orang jalan capek. Namanya orang berjalan ada masalah, ketemu lampu merah dilewatin, masalah. Itu orang jalan. Maka kita ini semua born to ride. Opo maneh. Maaf loh ya, kampung Inggris loh, kota Pari. Jadi kalau bahasa Inggris ya jangan tanya, karena saya tidak bisa. Pari, kampung Inggris. We talk in English. Maka kalau ngomong bahasa Inggris ya maaf loh ya, maaf. Jangan tanya, tidak bisa saya, tidak bisa jawab kok ya. Nah maka begini, namanya orang jalan begitu.
Maka kita ini kalau teman-teman bikers biasanya apa? Born to ride, dilahirkan untuk mengendarai motor. Gak nyejo. Nah maka sudah. Nah maka sekarang begini, orang jalan itu dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, dengerin Mbak, ini penting, serius. Kalaupun yang pertama-tama panjenengan lupa sing iki ojo lali. Dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaih, beliau mengatakan begini, at-tariqu ilallahi tawil, jalan kita untuk ketemu sama Allah itu panjang. Nah panjenengan yang suka biker ini, jadi rutenya bagaimana? Panjang. Panjenengan mau jalan rute jauh. Sementara apa? Orang kalau jalannya jauh perlu bekal enggak? Perlu bekal enggak? Perlu. Ya minimal kalau sepeda motoran jarak jauh kan kanan kirinya ada apa? Tas kan? Ada sarungnya, ada sejadahnya, ada Al-Qur'annya, ada pakaiannya, ada makanannya, ada minumannya, minimal ada tempat yang Anda tuju. Itu orang jalan. Dan kita hidup ini sedang melaku, Pak. Melaku untuk masuk ke dalam kuburan. Dan hati-hati, boleh jadi panjenengan duluan, saya belakangan. Boleh jadi saya duluan takziah ke rumah panjenengan. Jadi memang seperti itu hidup ini. Begitu orang hidup itu, Pak. Jadi kenapa? Ada yang salah? Betul kan? Loh, ra gelem dhisik ya normal sih, Pak. Sopo sing gelem dhisikan? Sampean mau ah? Lo kan pantes, siapa mau duluan? Mau duluan? Serius? Temenan? Dosane wis entek. Dosa habis sudah. Lo masih banyak kok gelem. Oh, tobat dulu ya. Nah maka itulah kenapa kita ini kalau urusan mati gak gelem disian. Karena kita sadar dosane sik akeh, bekali sik kurang. Iya kan? Itu kenapa kita kalau dibilang mati itu mesti ojo lah. Merinding ya wedi. Sampeyan sik lah. Aku ngalah lek urusan mati gak apa-apa gitu. Kenapa? Karena kita sadar dosa kita masih banyak yang kita belum tobat, sementara pahala kita rasa masih kurang. Maka Syekh Albani bilang apa? Jalan kita untuk ketemu Allah itu panjang. Masalahnya di mana? Bukan panjangnya, Pak. Wa nahnu namshi fihi kas-sulahfat. Tapi kita ini jalan melakuni koyok keong. Jalannya seperti siput, seperti kura-kura. Rutenya panjang, jalannya seperti siput. Kalau jalan tidak berhenti saya lumayan. Kadang-kadang sakit, mandek. Kadang-kadang jenuh, refreshing. Kadang-kadang uang kurang, mulai kerja lagi. Artinya tidak mulus. Terus beliau bilang apa? Walaisatil ghayatu an nasilan nihaya. Maka tujuan kita, Pak, bukan kita sampai di garis finish. Tidak mungkin ketemu sefinishnya itu. Kenapa? Rutenya panjang, jalannya seperti keong. Maka tujuan kita tidak sampai motong pita di garis finish. Tujuan kita apa? An-namut walakinnal ghayatu, akan tetapi tujuan kita ini untuk kita semua sama. An-namut, kematian kita nanti, wa nahnu 'ala tariq, di atas jalan ini. Mau sampai finish, tidak sampai finish, ojo dipikir. Sing penting panjenengan meninggal di atas rel yang benar, di atas jalan yang benar menuju kepada siapa? Allah. Itulah makna ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimin. Jangan sekalipun kamu mati kecuali kamu di dalam hati punya niat untuk ketemu sama Allah, radhiyatan mardiyah, dalam keadaan Allah ridha dan kita diridhai. Ada 3 syaratnya. Nah ini untuk biker nih. Syaratnya berapa? 3. Nomor 1, ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Semua yang antum lakukan lillah. Semua. Karena kalau apapun yang kita lakukan itu lillah, maka bernilai ibadah. Termasuk Masya Allah, biker subuhan ini kan bukan cuma di Klaten ya, di mana-mana ada. Dan sudah jalan itu kira-kira seingat saya, setahu saya, tolong saya diingatkan kalau salah, itu raminya biker gerakan sholat subuh, move subuh ini, Pak. Itu ketika mulai raminya Ahok melecehkan Quran dulu kan, akhirnya semangat kita gerakkan sholat subuh, kebangkitan umat kan begitu.
Ini banyak. Nah, tapi kemudian kalau biker ini niatnya bukan lillahi ta'ala, muspro, tiwas kesel sampean, tiwas capek. Orang lain tidur karuan dosa gak subuhan, sampean subuhan malah dosa gara-gara niatnya ndak ikhlas karena Allah. Kan karuan mereka sing turu, jelas turu dosa gak subuhan, jelas. Lu iki mosok wis subuhan sik dosa. Kenapa? Niatnya salah. Maka nomor satu, biar kita bisa mendapatkan kematian di atas jalan yang benar ini, jero niati jangan diisi selain Allah, isi Allah semuanya. Panjenengan apapun yang dilakukan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selesai urusan. Nomor satu, niatkan semua aktivitas 24 jam untuk Allah. Nomor dua, berjalan di atas sunnahnya Rasulullah. Ini penting. Karena apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang ternyata amalan itu tidak ada rekomendasinya dari kami, kata Rasulullah, maka amalan itu Allah tolak. Maka panjenengan ingat dak hadisnya, nanti di hari kiamat kita ini kan sama Rasulullah ditunggu di telaga ya, dinteni sama Rasulullah, ya Allah, ditunggu sama Rasul. Kemudian ada beberapa umatnya Rasulullah itu mau mendekat, ternyata digusak pakai kayu sama malaikat, dak, disuruh pergi, tidak boleh mendekat. Padahal umatnya Rasulullah. Rasulullah teriak, Pak, innahu min ummati, itu umatku, biarin dia ke sini. Terus apa jawabannya para malaikat? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak tahu setelah engkau meninggal mereka ini ngerusak agamamu. Mereka bikin amalan yang tidak sesuai dengan amalanmu. Mereka beribadah tidak sama dengan ibadahmu. Maka engkau tidak tahu, nampaknya umatmu tapi dia ngerusak syariatmu. Nah, maka hati-hati, harus berjalan di atas sunnah. Dan ingat, sunnah itu tidak sempit, Pak. Sunnah itu bukan nama kelompok. Biker sunnah. Sampai gurunya aja protes kok. Biker aja, ngapain dibilang sunnah? Biker kok sunnah? Motor aja. Itu sampai gurunya yang ngamuk. Bukan kita, gurunya yang ngamuk. Kok kesannya itu mengecilkan makna sunnah gitu loh. Kalau ndak di kelompok ini berarti ndak sunnah. Ndak. Sunnah itu luas, Pak. Sudah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Istiqomah. Yang ketiga, istiqomah. Dan istiqomah itu ndak ringan. Istiqomah itu berat. Saya lagi serius dirusak, Rek, ya Allah. Iya, karena yang ringan itu apa? Istirahat. Kalau istiqomah berat. Nah, maka tidak ada ceritanya orang itu dapat husnul khotimah kalau ndak istiqomah. Istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Good, keren. Saya bikin judul podcast besok. Sip. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ndek njobo ngene ya. Lampu merah. Kita suruh lewat gara-gara yang hijau dihentikan tadi. Saya istighfar ya di mobil. Astagfirullah, ini kelakuannya biker Klaten iki. Ruang ini gak gelem aku diundang biker Klaten iki ya. Kita merah, Pak. Mereka hijau. Mereka disuruh berhenti, kita suruh jalan. Ngowang-ngowai adat yang ini iki. Ini biker subuhan model apa ini? Sudah, jangan diulangi. Mana tadi? Mana orangnya? Mana? Yang mana? Astagfirullah, tobat ya, tobat. Oh, Anda tobat. Gak rabi-rabi loh, Nguk. Pas kan? Belum nikah. Kelihatan ketok. Gak usah dikan ketok. Di luar rumah gayanya disentak bojo goblok dadak.
Ada model begitu ada. Dibentak sama istrinya, moro-moro bingung. Aku sopo yo? Teko endi, Mas? Teko endi yo? Iki omahe sapa, Mas? Gak ero omahe sapa yo? Istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Oh, panjenengan dapat dari mana? Jangan-jangan itu gue banget gitu loh. Jangan-jangan memang itu cerminan gitu. Jadi keluarnya itu kayak metune itu kayak kayak ndak dibuat-buat loh, kayak tenanan gitu. Jadi ngomongnya itu semi-semi curhat. Sudah. Maka yang ketiga harus apa? Istiqomah. Bagaimana biar istiqomah? Nomor 1, kumpul dengan komunitas. Panjenengan kalau kumpul di komunitas, panjenengan mulai lemes diingatkan, panjenengan lupa diingatkan, panjenengan mulai menyimpang ditarik mana. Itulah perlunya komunitas. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja Sallallahu Alaihi Wasallam Allah perintah untuk duduk bareng orang baik. Anda lihat ayatnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sabar untuk duduk bareng orang yang senengane zikir, dan jangan engkau palingkan penglihatanmu dari mereka karena kamu kepingin mendapatkan dunia. Lihat Pak, Nabi Muhammad saja Allah perintah untuk duduk dengan komunitas yang baik, padahal Nabi Muhammad orang yang paling baik. Dan tidak mungkin Nabi Muhammad tidak istiqomah. Tapi apa? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kumpul bareng wong api ini obate ati cek iso istiqomah. Salah satu tombok ati ono 5 itu salah satunya apa? Wong kang soleh kumpulono. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan bisa diambil ibrah dan hikmahnya. Mudah-mudahan majelis kita merupakan majelis yang Allah turunkan rahmat di dalamnya, dan berpisahnya kita nanti insya Allah mudah-mudahan kita husnudzon dalam keadaan dosa kita oleh Allah sudah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.